Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Selamat sore, saya ucapkan dari stasiun Purna Junction. Pada kesempatan kali ini saya akan dari Purna menuju ke Pune naik kereta api di India. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di depan stasiun Purna Junction seperti ini, dan di sini untuk kendaraan umumnya itu menggunakan bajai seperti ini ya. Rame untuk sore hari ini di stasiun Purna untuk di kota kecil kayak gitu ya, di pinggiran kota. Dan coba lihat suasana di stasiunnya tuh ada kayak gini juga nih. Iya, wadidaw. Oke, ini masih rame-rame. Dan kita langsung masuk ke dalam stasiunnya. Muter-muter. Oke. Jadi apabila kita masuk dari sini, itu langsung disambut dengan counter loket ya. Jadi untuk membeli tiket, di sini ada petugas yang melayani di vending machine dan ada loket secara manual kayak gitu. Kita langsung masuk aja. Tidak ada pemeriksaan tiket sama sekali, jadi kita langsung bisa menunggu di peron. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api dengan namanya Net Pune Express. Jadi kelihatannya tujuannya itu dari Nandit menuju ke Pune. Dan untuk rutenya ini lewat jalur sebelah mana saya juga belum paham, karena jalur kereta api di India itu benar-benar road, istilahnya itu banyak percabangan. Jadi banyak stasiun junction, nyambungnya kemana saya juga kurang paham. Kita tunggu aja kereta apinya datang. Kurang lebih harusnya sekitar setengah jam lagi kereta apinya bakal diberangkatkan dari stasiun Purna ini. Di sini tuh masuk suatu kereta api, jadi kereta apinya di sini tuh kereta barang ya. Bentuknya apabila seperti ini itu seperti kereta Kricak Balas apabila ada di Indonesia. Tetapi ini memang kereta Kricak Balas ya, tetapi versi India. Coba lihat, di sambungannya aja banyak sisa-sisa Kricak Balas. Dan untuk Kricak Balasnya ini lumayan lebar ya, karena untuk lebar rel di sini adalah sekitar 1600 mm. Dan di gerbong bagian belakang ditambah dengan alat-alat penunjang apabila ada tebar balasnya nih. Jadi untuk pemadat seperti itu nih kelihatannya. Macam alat-alat berat kayak gitu sih. Ini sebelum memulai perjalanan, beli bekal terlebih dahulu, jajan-jajanan ataupun minuman kayak gitu. Jadi apabila di stasiun India itu tersedia kedai-kedai kecil seperti ini. Jadi kayak pedagang kaki lima menjajankan dagangannya. Dan bahkan untuk pedagang eceran itu juga masih ada. Macam yang bawa jajan-jajan ke dalam kereta itu masih ada di India ini. Kita sekarang tuh berada di jalur nomor 4 dan katanya kereta api yang saya naiki itu bakal berangkat dari jalur 2. Jadi kita nyebrang menggunakan jembatan penyeberangan. Naik tangga seperti ini. Jadi apabila kita bawa barang bawaan yang agak banyak, ini cukup riuh nih di stasiun Purna Junction. Jadi lokomotifnya yang bagian depan tuh dilepas dan dipasang lokomotif di sini, kelihatannya bakal berdinas menuju ke sana. Berdinas kereta balas. Nah, kita nyebrang menuju ke jalur 2. Tampilan atas dari lokomotifnya tuh kayak gini. Sebelum berangkat, abadikan momen yang ada di stasiun Purna Junction ini. Karena sebelumnya kami hunting tuh sempat dimarahi ya. Untuk di sini tuh masih strict, terutama apabila kita tuh pakai kamera yang agak besar. Pakai HP aja kena, apalagi pakai kamera yang agak besar ya, menggunakan lensa tele kayak gitu. Nah, suasananya kayak gini. Jadi di sini tuh ada 1, 2, 3, 4 untuk penumpang tuh ada 4 peron ya, dan untuk jalur sini
itu kelihatannya hanya sebagai jalur simpan doang. Oke, kita turun lewat di tangga sini. Jadi untuk peron 2 ini terletak sama dengan peron 2 dan 3 kayak gitu. Oke, di tengah sini lebih ramai penumpang ya. Oke, kita tunggu kereta apinya datang. Dan habis ini kita akan naik kereta api menuju ke arah sana, menuju ke arah Pune. Rame nih di sini nih. Alhamdulillah banyak yang muslim di sini. Tetapi untuk suasana stasiunnya kalau menurut saya enggak banget ya. Jadi Mas Tito, kita mau kemana Mas Tito? Kita mau ke Pune. Naik kereta sleeper lagi ya? Sleeper lagi, tapi nggak sepanjang kemarin. Nggak tahu rutenya lewat mana juga nih. Nah, nggak tahu juga rutenya yang mana. Karena rutenya ruwet lah nih gini. Banyak Johnson. Asli. Kayak Kertosono mana? Kertosono ini kuadratnya 3. Di peron juga ada kayak gini nih. Wih. Astaga. Sekitar pukul 15:54 ini ada kereta api yang masuk di stasiun Purna Junction. Dan ini masuk di jalur 3 dan sepertinya ini kereta ekonomi kayak gitu ya, karena gerbongnya itu warna kuning semua kayak gitu. Dan rangkaiannya nggak terlalu panjang. Menggunakan lokomotif WDP 4D. Coba lihat tuh, ya Allah, tanpa AC. Dan untuk di dalamnya tuh macam kayak tempat duduk, di atasnya tuh langsung bagasi. Nah, bagasinya ditaruh di situ. Di bawahnya kursi berhadapan-hadapan 90 derajat. Konfigurasi seatnya ini kayak 31 berhadapan. Atau bahkan bisa 51. Karena nggak ada batasannya sih. Bisa banyak banget nih nampung penumpang. Kalau 31 tuh kayak kurang sih kalau menurut saya. Bisa jadi 51 berhadapan-hadapan, iya. Di sini untuk koplernya keren ya. Jadi cuma ada pengait, macam pengait kopler zaman dulu. Dan di sini tuh untuk pegasnya gitu. Jadi apabila waktu pemasangan rangkaian, dia tuh bakal ditekan kayak gitu. Dan biar bagian ini itu tuh nggak patah. Dan untuk pengereman ini sudah menggunakan sistem pengereman menggunakan angin. Koplernya keren nih. Pukul 16.00 kereta api yang saya naiki tiba di stasiun Purna Junction. Lokomotifnya WDP 4D nih. Di depan langsung ada kayak kereta kayak gini. Beh, ya Allah. Langsung ada gerbong D2 non AC. Ada gerbong S5 non AC. Ada gerbong S3 non AC. S2 non AC juga, beh. Dan S1 non AC. Jadi untuk non AC-nya itu cuma sampai sini ya. Untuk yang non AC itu bahkan sampai berdiri-diri kayak gini nih. Kita akan naik di kelas tertinggi. Bisa dibilang tuh first class ya. Di sini mulai AC nih. Jadi di sini non AC, di sini ber AC. Ada AC 3 tier. Jadi di sini tuh konsepnya macam tempat duduk 3, terus habis itu ada tempat 1. Jadi istilahnya konfigurasi seatnya adalah 31, tetapi ber-AC nih di sini. Kelihatannya untuk yang first class itu terletak di bagian belakang sana. Masih 3 tier dah. Dan kereta api yang saya naiki itu memiliki relasi dari Nandet menuju ke Panvel. Oke.
Ini kereta api di India, berhentinya itu nggak terlalu lama. Jadi apabila kita kayak saya nih, nggak tahu tempat gerbongnya di mana, agak bingung. Jadi untuk penomoran gerbong di sini tuh bukan 1, 2, 3 kayak gitu, menggunakan huruf dan angka. Ada B1, S5, A1 kayak gitu. Di sini gerbong A1 dan saya berada di gerbong bagian belakang ternyata untuk yang first class-nya ya. H1. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari kita naik. Oke. H1. Ini ada gudang untuk bantalnya ya. Dan untuk ruang cabinnya itu ada hurufnya nih. Ada F, E, maksimal sampai H. Dan pada kesempatan kali ini itu berada di kamar nomor A, D, dan H. Kali ini saya akan naik kereta api lagi di India. Sebelumnya saya naik kereta api Panvelnet Express via Pune, Latur, Parli Vaishnava menuju ke Purna. Kali ini saya akan naik kereta api dari Purna menuju ke Pune dengan Net Pune Express. Lah, jalurnya sama dong. Eits, ternyata jalur yang dilewati berbeda ya. Kali ini rute yang akan dilewati adalah via Selu, Aurangabad, dan Ahmednagar. Jadi rutenya ini tidak memerlukan perpindahan lokomotif sampai 2 kali seperti apabila kita melewati rute via Parli Vaishnava dan Latur Road Junction. Perjalanan kali ini menempuh jarak kurang lebih sekitar 630 km dengan waktu tempuh sekitar 13 jam perjalanan. Saya dan teman-teman masih naik di kelas tertinggi yaitu first class ber-AC dengan harga tiket sekitar Rp2.291 atau sekitar 458 ribuan rupiah. Yang lebih membagongkan lagi, ternyata kereta yang saya naiki ini rangkaiannya rollingan dengan kereta yang sebelumnya saya naiki, yaitu Panvelnet Express. Yah, dapat kereta yang sama ternyata. Oke, finally masuk ke dalam kereta. Nah, untuk A itu seperti ini ya. Ya, dalam satu ruangan itu ada 4 kursi atau 4 tempat duduk. 4 duduk sleeper. Aku bawah. Yo, gantian ya. Oke. Spray. Oke. Ya, oke. No problem. Oke, thank you ya. Spraynya. Sekitar pukul 16:16 kita berangkat dari stasiun Purna Junction untuk menuju ke Pune. Jadi perjalanan menuju ke Pune itu ya kurang lebih sekitar 12 jam. Dan jadwal tiba di Pune bisa jadi waktu subuh ya, sekitar pukul 5 atau 6 pagi. Masih sekitar pukul setengah 6 sore loh. Masih panas di India. Wes ndeledek. Weh. Podo ae siji loro iki. Seperti biasa ya. Ini kita masih bisa nge-boardcast. Dan kelihatannya untuk transformasi kereta api yang saya naikin itu sama dengan kereta api sleeper yang sebelumnya saya naikin. Atau bahkan untuk rangkaiannya pun sama yang digunakan. Tetapi nanti saya akan turun di stasiun Pune dan nanti akan lanjut menuju ke Mumbai naik kereta api lain. Jadi videonya ditunggu aja. Ini berkurang nih kecepatannya. Kelihatannya segera berhenti di suatu stasiun ya. Jadi untuk di salah satu sisi kereta itu tuh ada fasilitas wastafel seperti ini. Ini untuk bersih-bersih kayak gitu. Ditambah ada tempat sampahnya berada di bawah. Dan ada 4 toilet. Jadi 2 di sisi sini, 2 di sisi sana. Dan untuk toiletnya itu seperti ini. Kloset jongkok. Ada wastafel, ada sabun, ada cermin. Di sini ada juga nih. Di sini kloset duduk ya. Sekitar pukul 17:27 kita tiba di stasiun apa nih namanya? Dengli Pimpalgaon.
Dan ternyata stasiunnya ini coba lihat. Nikung kayak gini, bro. Wis. Ini kita berhenti ya. Kemungkinan besar sih bisa jadi kita menunggu bersilang di sini karena jalur yang kita lewati ini adalah jalur single track. Ini kelihatannya kita melewati proyek double track yang ada di India. Jadi ini masih pembebasan lahan. Kita masih kena taspat ya di sini, berjalan lumayan pelan nih. Dan ada rel-rel yang disediakan nih, yang nantinya bakal digunakan sebagai rel di sini. Dan sudah tersedia juga bantalan-bantalan relnya tuh. Jadi sebelum double track kita udah mengabadikan ya. Dan sebelum diserang listrik aliran atas, kita juga sudah mengabadikan. Nah, ini kelihatannya ada para pekerja yang bekerja di proyek double track ini. Merusak hari saya. Di mana yang duduk? Iya. Nah, ini kelihatannya para pekerja yang bekerja di proyek double track ini. Nah, ini tadi ada yang jualan, dia mau turun di sini nih. Kita tiba di suatu stasiun. Berani ya dia kayak gitu ya. Wes biasa mendina kayaknya kan. Stasiun Selu. Sekitar pukul 17:41. Di sini udah janjian. Tadi dia jualan teh dan ini gantian jualan dagangannya. Jadi air mineral nih. Jadi masih ada di India yang jualan kayak gini. Bahkan untuk di kelas utama atau first class kayak gitu, dia masuk juga. Bagian belakang riwahnya kayak gitu loh. Sampai berdiri-berdiri udah nggak ada kursi lagi, dan bahkan sampai ada yang duduk di bagian atas ya. Bener-bener riwah banget ya. Dan para penumpang yang di sana itu nggak boleh masuk ke sini sampai digunci gembok ya antar gerbongnya ini. Ngeri banget. Kasihan ya. So, how much the price? चिकन बिरयानी आने के बाद Yes. चिकन बिरयानी आपको देंगे कैश देंगे Okay. How much the price? 160 160 for one. one. Okay. Thank you. Ditawari maem langsung melek kabeh. Beh. Jajan iki rasanya aneh Mas itu. Wis dibuka itu. Jajalan piye? Pulang kulit sampah. Ini wujudnya. Makanya Dan mixnya enak ya. ya kok kira kayak di pesawat ya kan? Iya. Ya apa sih? Aduh, sup kuts nafrat dah. Dikiranya mix nut enak. Ternyata rungkat. Aduh. Ini pukul 18:17 kita sudah tiba di stasiun Partur.
Di sini kita berhenti cukup lama untuk melihat pemandangan ini. Nah, dan kita juga menunggu bersilang. Gak ada sambungannya lu, Ja. Ya. Memang fix per gerbong ya. Iya. Ini. Jadi kereta ekonominya ini nggak ada sambungannya tuh. Oh, oke. Nah, kayak gitu tuh. Ja, motor Ja. Oke. Oke. Sorry. Wah, langsung mencolot kayak ini loh. Nggak ada sambungannya, jadi per gerbong nih fix ya. Dan langsung turun semua nih. Ini kereta ekonomi dari Purna menuju ke Aurangabad. Nah, rutenya berada di sini. Purna, Hyderabad, Aurangabad. Ini kita diberangkatkan kembali nih dari stasiunnya. Setelah menunggu bersilang dengan kereta api ekonomi ya. Dan untuk dari kereta ekonomi yang turun sini itu ramai banget ya. Hello. Karena jalurnya single track makanya kita mengalah bersilang nih. Wah, sangar emang kereta api di sini. Halo. Stasiun Partur. Ini kita masuk ke jalur single track kembali. Halo. Nih kita melewati suatu perlintasan kereta api di Indian. Kayak gini nih. Nah, ada petugas JPL-nya juga sih. Saya baru tahu ternyata di kereta first class ini itu tuh ada shower room-nya. Nah, ini kita mau lihat ya, shower room-nya itu seperti apa. Let's go. Nah, ini salah satu sisi kereta ya. Di sini ada toilet dan ternyata di sini shower room. Dan ini ada air panasnya nih. Shower room-nya seperti ini. Dan di sini tuh ada keran untuk mandinya ya. Dan ini juga bisa menggunakan air panas. Jadi ada water heater-nya di sini. Mantep banget. Walaupun sederhana, ruangannya lumayan luas. Ditambah juga ada wastafel, di sini ada tempat sampah, ada sabun dan ada cermin. Penasaran banget sama kelas lain ya. Mari kita menuju ke belakang. Nah, jadi itu ada sleeper kayak gini ya. Tanpa bilik-bilik. Ini satu dan ada 2 tingkat. Gelap banget, cuma ditutup menggunakan tirai. Tetapi di dalam kereta ini istilahnya tuh itu ya, kedap banget. Jadi nyaman nih. Dan untuk gangway-nya kalau menurut saya ini tuh agak sempit ya. Nah, kayak gini nih. Ini memanjang. Terus macam ada 2 tingkat untuk 4 orang, cuma ditutup menggunakan tirai kayak gitu. Apa lagi, Ja? Yo, terus. Penasaran. Semakin ke depan kelihatannya semakin ramai ini. Ngeri banget nih sama keretanya. Nah, ini ada yang kayak gini nih. Jadi ini kelihatannya ada 3 baris kayak gitu ya untuk yang memanjang. Bisa dirubah jadi kursi kayak gini juga. Oh, kayak gini nih ternyata. Nyaman juga sih di dalam dan kedap suara banget kayak gini nih. Sorry.
Sorry, excuse me. Sorry. Kayak gini nih. Untuk satu keluarga enak sih. Gimana? Mau maju lagi? Besok. Di depan udah ramai banget ya. Bisa tuh Mas Yan. Tapi kayaknya geser itu terlalu banyak nih. Iya, kelihatan ramai banget tuh. Terus balik. Itu tadi lihat di kereta kelas AC yang lain yang 2 tier dan 3 tier itu ternyata ramai banget. Dan bedanya untuk 2 tier dan 3 tier itu seperti ini. Untuk 2 tier itu tuh cuma 2 tingkat maksimal. Jadi untuk satu baris itu sekitar untuk 6 orang. Jadi yang memanjang dengan arah kereta api itu 2 orang, 2 tingkat, dan yang menyamping itu 4 orang, 2 di bawah, 2 di atas. Jadi seperti kereta sleeper yang saya naiki, tetapi bedanya tidak ada bilik. Untuk yang 3 tier itu lebih hektik lagi. Satu baris itu berarti sekitar 8 orang. 2 yang searah dengan kereta, 2 tingkat, 2 orang, dan sekitar 6 orang untuk yang menyamping. Jadi 2 di bawah, 2 di tengah, 2 di atas. Jadi untuk sleepernya itu ada 3 tingkatan dan cuma dipisahkan menggunakan tirai kayak gitu doang. Tetapi saya amazed-nya untuk di dalam kereta tuh nyaman banget, kedap banget ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga, bogi dari kereta api ini itu sudah menggunakan air suspension. Kayak K1 gendut ya, milik Argo Bromo Anggrek di Indonesia. Mantap. Mas gede WA. Kita dulu nih kan. Oh malah ngendang nih jadi. Oke, sekitar pukul 18:51 kita sudah tiba di stasiun namanya itu Jalna. Di sini tuh yang naik rame banget. Ini nggak tahu di daerah mana, tapi asli untuk kereta api di India itu pertukaran penumpangnya itu cepet banget ya. Bahkan untuk satu petak stasiun besar itu ada yang naik kayak gitu. Terutama kereta yang paling belakang, memang yang kereta ekonomi non reservasi, bener-bener diserbu. Nggak bisa bayangin sih, di dalam tuh kayak gimana, hektik banget pasti. Ke toilet pun pasti nggak bisa tuh, nggak bisa bayangin. Ini sekitar pukul 7 malam, masih cerah ya. Jadi macam kayak kita di Aceh apabila di Indonesia, kayak gini nih. Dan di bagian belakang, ini ada beberapa penumpang yang kemungkinan tuh nggak dapet tempat nih. Udah rame-rame, bawa barang bawaan yang lumayan banyak juga. Coba lihat di jalur 1 stasiun Jalna, ini lebih rame ya di peron. Jadi para penumpang ini masih menunggu kereta api yang akan menuju ke arah yang berlawanan dari kereta api yang saya naiki. Dan di sini persiapan akan masuk sebuah kereta api ya. Jadi kita menunggu bersilang nih. Di sini sudah ada papan informasi bahwa akan segera masuk kereta api dengan nomor perjalanan 17687. Dan di sini juga diinformasikan, di sini tuh letak dari gerbong D6,
D7 dan gerbong-gerbong lain. Excited sih naik kereta api di India, seru banget. Terutama tuh pengalaman bisa ngebordesnya lagi ya, yang udah dikangenin banget di Indonesia. Tetapi apabila melihat setiap kondisi stasiunnya itu rasanya sayang banget ya. Padahal bisa dibilang kota-kota besar yang ada di India itu udah terhubung dengan kereta api semua, jaringan rel kereta api. Tetapi apabila kondisi stasiunnya kayak gini, terus kayak masih bebas banget rasanya, untuk keamanannya itu kurang. Jadi feel untuk merasa aman itu kalau menurut saya masih kurang banget di sini. Jadi apabila ini keluar dari kereta kayak gitu, masih deg-degan ya. Karena apabila kita bawa kamera, terus rekam-rekam itu masih diliatin banyak orang. Teman-teman bisa denger nggak ada sayup-sayup adzan tuh. Jadi sekitar pukul 7 malam baru menunjukkan waktu ibadah sholat maghrib di daerah India ini, terutama di stasiun Jalna. Syahdu banget ya, alhamdulillah masih bisa mendengarkan adzan. Ternyata kita menunggu bersilang dengan kereta api ekonomi ini, dengan jurusan Charmabat Mumbai PP. Coba lihat di dalam tuh. Ya Allah, kayak sombayang nih. Dan cuma ada kipas angin, dan kelihatannya kipas anginnya pun nggak nyala ya. Ternyata yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api yang masuk di jalur 1. Dan setelah kereta apinya ini berangkat, peron di stasiun ini langsung sepi. Jadi banyak banget penumpang-penumpang yang naik kereta kelas ekonomi kayak gitu ya. Jadi kelas non AC. Dan itu tadi keretanya memang rame banget. Dan itu tadi ada AC-nya di bagian tengah, cuma 2 gerbong atau 2 kereta. Konfigurasi seat kalau nggak salah kelihatan dari luar tadi itu 23 tapi sistemnya kayak K3 Premium, setengah hadap depan, setengah hadap belakang. Lainnya non AC. Udah puas hunting, kembali ke room nomor A. Masuk, persiapan istirahat, sudah malam. Udang iki lho. Barak jarine itu. Oh tuh. Apa? Kamar barak. Barak pengungsian iki. Iki lho mangan. Kayak gini loh. Mangan. Oh, makannya udah diantar ya? Mau bayarnya 160. 160 rupiah per porsi. Per porsi. Tapi gede yo. Kemarin oh ditutupin kertas kayak gitu ya sekarang ya? Gede. Nah, ini. Iki sego. Sego, Pak. Iki tak cenglani sampean buka. Ya, oke. Ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia makanan untuk malam ini yang kita pesan di apa ya, Reska apa lagi? Reska nih kene ya, petugas kini. Petugas yang bisa dititipkan. Petugas yang bisa dititipin makanan. Nah, ini harganya 160. 160 itu kalau dirupiahin mungkin sekitar hampir 30 ribuan ya. Lebih 32 ribuan. Lah aku ngecek di rumah 28. 30 ribuan. 30 ribuan. Ini ditutupin kertas, nasi biryani kayak gini. Oh, oke. Ini porsinya lebih gede dan nasinya itu panjang-panjang serta warna-warni. Nah, kata si Adam yang sering makan nasi biryani itu, kalau misalkan nasinya itu warna-warni sampai ada hijaunya, itu berarti menandakan bahwa nasi biryaninya itu nasinya masih dalam kualitas yang baik. Kayak gitu. Dan ini kayaknya gimana sampai saya pesan sih? Ayam. Ayam yo, tenan ayam. Ayam gak ada sekali iki daging, Pak. Kayaknya daging. Ayam, ya wes, manut apa jare wes. Iki daging. Dan tadi tuh ketika aku ada di kamar sebelah, di kamarnya Titi sama Felix, dia juga dikasih makanan dikasih makanan dari orang India yang satu kamar dengan mereka, dan harganya itu malah murah teman-teman. Kalau nggak salah tadi itu
120 apa 160 dapat 2. Ini 160 dapat 1. Jadi kita bayar 2 kali lipat, tapi nggak apa-apa lah. Lagian juga porsinya ini kalau aku lihat lebih gede daripada yang di sana tadi. Oke, wes. Oke. Sekitar pukul 20:32 waktu India, kita sudah tiba di stasiun namanya Aurangabad. Di sini yang turun lumayan banyak ya. Karena saya lihat di peta, Aurangabad merupakan salah satu kota teramai yang ada di India. Untuk yang di kelas depan juga ramai banget nih yang turun. Nah, kayak gini nih suasana stasiunnya. Bener-bener ramai banget ya. Yang naik coba lihat tuh. Wah, ya Allah, yang bagian belakang kayak gini nih rebutannya. Gak bisa bayangin sih di dalam tuh kayak apa ya. Jadi saat saya naik dari Panvel menuju ke Purna, kereta api yang saya naiki itu rutenya adalah via Laturo Junction. Jadi terjadi proses perpindahan lokomotif sebanyak 2 kali. Awalnya kita berada di paling depan, habis itu jadi paling belakang, dan menjadi paling depan lagi. Tetapi untuk dari Purna menuju ke Pune itu tuh kita berbeda jalur ya. Jalurnya ini via Aurangabad, dan saya nggak tahu nih bakal terjadi proses perpindahan posisi lokomotif juga atau enggak. Saya kurang paham. Padahal untuk kereta apinya apabila dari Panvel menuju ke Purna kemarin malam itu kereta api yang saya naiki juga lewat Pune kayak gitu. Dan di Pune sendiri itu memang ada perpecahan jalur, makanya untuk di Pune itu nama stasiunnya adalah Pune Junction Station. Beh, ramai banget nih. Nggak masuk akal ramai. Ramai ini nggak masuk akal ya? Gak masuk, tenan. Aku mau ditakai uang toh. Dia ngomong apa gitu. Terus I don't know. Mumbai. Pune aku bilang. Oh, iya. Langsung dia jalan. Kalau ianya di India nggak nganggu-nganggu. Sik toh, bro. Iki enek lokal pret aku nek ngene-ngene. Karena permit. Trauma bisa. Mas Tito, ini bener-bener hektik nggak masuk akal ya? Rame nih pol, gile. Lihat tuh, orang yang berjubel untuk masuk ke sono. Ngeri banget. Nggak kuat aku. Penasaran banget sama kereta yang berada di belakang. Sampai berdiri kayak gini nih. Ramai banget. Coba lihat di bagian dalam kayak gitu tuh. Beh. Nah, di sini juga lagi ada proses pengisian air untuk rangkaian kereta api yang saya naik ini. Nah, di sini ada petugas pengisian airnya ya. Jadi pengisian airnya itu menggunakan selang yang tersedia di sini nih. Banyak banget dan panjang sepanjang rangkaian kereta apinya ya. Jadi bakal diisi dari bagian bawah. Nah, barusan ada petugas, saya kira tuh marah-marahin saya ya. Karena saya ngambil video, ternyata enggak. Ternyata setelah ditranslatein oleh orang India yang bisa bahasa Inggris, ternyata tuh petugasnya itu memperingatkan kami untuk hati-hati berada di peron ini. Jadi apabila bawa HP kayak gitu tuh hati-hati bawanya, jangan terlalu ditunjukkan karena di sini tuh rawan akan kriminalitas. Jadi apabila teman-teman bawa barang berharga seperti HP atau apa, ya harus pinter-pinter sih untuk dijaga ya. Ya di semua tempat tuh sebetulnya ada, tetapi di India itu memang terkenal agak kurang ya untuk feel safe atau rasa amannya kayak gitu. Kelihatannya bakal ada kereta api yang masuk SNSI COA Express untuk di platform nomor 2 atau di jalur 2 sana.
dari arah berlawanan karena di peron 2 lagi banyak banget para penumpang yang menunggu kereta api di sini ya. Nambah subscriber Bu? Ya alhamdulillah 2. 2 ya? Internasional lah. Ini lah channelku munggah internasional titik nambah 2. Lumayan lah ya orang India ya. Lumayan bro. Dan Rakyat totolan subscriber nih ini, Jan. Rakyat kono orang ngerti itu kan nambah. Kemarin tuh apa ya? Bukan kemarin sih. Kayak di India tuh ternyata banyak orang yang kayak ketemu turis itu sebetulnya seneng. Antusias lebih Antusias dan bahkan tuh kayak sering banget minta foto ya. Jadi Kayak gitu. Jadi kita nih misal lagi bikin konten nih. Misalnya Mas Tito, aku atau Mas Irja bikin konten. Itu kenapa ngeliatin terus gak lama tuh nanya Apa channelmu dia lihat, dikumpulin, dia ngeliat, oh ini dia habis itu ngobrol-ngobrol panjang berkerumun. Iya. Berkerumun, dia ngomongnya bahasa Inggrisnya tapi logat ya dan Hindi. cepat. Kita juga kadang Agak mikir dulu. ya, terus akhirnya kita minta ya kita bahasa Inggris yang sesimpel mungkin Iya, dia benar, paham, kita paham, sama-sama enak. Dan itu sih sebetulnya tuh ternyata orang sini tuh ramah-ramah. Sebetulnya ya. Ada yang ramah tapi jangan lengah. Iya benar. Itu yang cocok tuh. Nah, kereta api yang barusan masuk tuh SNSI COA Express ya tulisannya di platform kedatangan. Dan ini tuh gerbongnya atau rangkaiannya itu kayak sama dengan kereta api yang saya naiki. Liverynya warna merah dan ada kereta kelas AC-nya juga nih. Ini setelah kereta api di jalur 2 masuk, kereta api yang saya naiki langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Aongarabha kayak gitu. Dan di sini tuh udah ada running text-nya kayak gitu ya. Nah, jadi itu kelihatannya ini rangkaian yang lebih baru sih daripada kereta api yang saya temui sebelumnya. Nah, untuk papan namanya itu kecil, ada huruf Indianya, Kakinada Port menuju ke Sainagar Shirdi. Daerah mana? Saya juga kurang paham. Ini ada kereta sleepernya juga nih. Setelah puas mengabadikan momen di stasiun Aurangabad, saatnya istirahat ya. Kita kembali menuju ke kompartemen kita. Di kompartemen A. Karena udah malam juga, sekitar pukul 9 malam dan perjalanan juga masih panjang. Jadwal ketibaan itu kita pukul 5 pagi, makanya mau istirahat lah. Jadi untuk di dalam kamarnya itu tersedia kayak gini, ada yang 4, ada yang 2. Untuk bagian ujung A sama H itu tuh 4 kayak gini. Jadi 2 bagian bawah, 2 bagian atas. Dan apabila kita duduk di bagian atas ada tangganya juga nih. Nah, bisa lewat tangga sini, ada bottle holder, ada gantungan. Dan ini AC-nya udah agak dingin tuh. Tadi aku ngeliat dia naikin suhu karena ada yang minta. Ada yang protes Ada mungkin ya. Dan ada OTC-nya. Kok OTC? Apa namanya? TKA apa namanya? Teknisi kereta api ya, TKA. Dan di sini tuh ada pengumuman, tapi dari kemarin tuh nggak ada pengumuman. Jadi ini dol ya. Ini volume untuk mengatur pengumuman. Jadi ada speakernya di sini. Terus ya kayak gini ada meja. Terus ada stop kontak. Jadi stop kontaknya tuh bentuknya seperti ini. Untuk stop kontak Indonesia langsung bisa masuk. Nah, CS nih untuk menyalakan stop kontaknya. Jadi apabila tidak digunakan bisa dimatikan. Dan L ini untuk lem atau lampunya. Kayak gitu.
Jadi ada beberapa tombol di sini, dan untuk bagian bawah dapatnya di sini ya. Untuk penumpang bagian atas dapatnya di sini. Ada tempat untuk menaruh barang, dan ini kita juga mendapatkan spray untuk tempat tidurnya dan untuk bantal. Kita juga langsung mendapatkan bantal, ada selimut, dan ada lampu baca di sini. Lampu bacanya juga berfungsi, dan ada bottle holder di bawah ini. Nah, ditaruh sini nih. Mantap. Wancine tilem rumien nggih. Oke, sekitar pukul setengah 10 malam dan udah mulai ngantuk juga. Udah kembali ke tempat tidur masing-masing. Habis ini ingin tidur ya, ingin menikmati perjalanan. Dan untuk ketibaan di Pune Junction Station itu sekitar pukul setengah 6. Jadi biar nggak terlalu capek, makanya butuh istirahat juga. Di sini mau istirahat, mungkin nanti persiapan bangun sekitar pukul 4 lah ya. Pukul 4, ataupun kalau nanti ada momen ya bangunlah, nggak apa-apa lah. Oke, tidur dulu guys. Sekitar pukul setengah 5 pagi baru bangun, dan ternyata ini udah hampir sampai di tujuan ya, yaitu di Pune Junction. Jadi kurang lebih sejam lagi mau siap-siap nih. Persiapan untuk turun. Ngebur deh saya bisa mas bro. Ngantuk lu. Sekitar pukul 5:01, alhamdulillah kita sudah tiba di Pune Junction Station. Dan ini para penumpang yang turun di sini itu rame banget. Kayak gini nih. Dan untuk kereta api yang saya naiki itu memang memiliki 2 jurusan ya. Yang pertama Nandet Panvel PP, yang kedua Nandet Pune PP. Jadi dari Panvel menuju ke Nandet itu sebagai kereta api 17614 dan 17613. Dari Nandet menuju ke Pune sebagai kereta api 17630 dan 17629. Ini sekitar pukul 5:07, dan ini kereta api sleeper yang sebelumnya saya naiki dari Purna. Jadi perjalanan dari Purna daerah Nandet menuju ke tujuan akhir Pune itu sekitar 12 jam. Dan ketibaan di sini tuh istilahnya masih gelap ya. Sekitar pukul 5, dan ini kereta apinya barusan banget datang, dan para penumpang juga belum semuanya turun sih. Nah, di belakang kereta sleeper ini itu ada kereta yang ramai banget yang naik. Penasaran sih dalamnya seperti apa. Dalamnya tuh kayak gini ya. Ya Allah. Bahkan tuh ada yang duduk di sini. Ternyata di sini tuh toilet. Nah, di sini. Orang-orang tuh pada duduk di sini, dan yang duduk di sini tuh juga banyak banget. Baik di bawah, baik di atas. Terus di sini, untuk satu baris kayak gini, itu untuk 1, 2, 3, 4. Dan harusnya bagian atas ini tuh digunakan untuk bagasi, tetapi sama orang-orang dibuat untuk tempat duduk. Saking bebasnya duduk di sini ya, tanpa ada penomoran yang berarti. Dan di sini juga hanya menggunakan kipas angin kayak gini. Bisa bayangin dah, ini kotor banget. Dan bisa dibuka untuk jendelanya, ada colokan dan ada gantungan juga. Di sana juga tersedia colokan dan gantungan juga. Ya Allah, nggak bisa bayangin sih yang berada di sini. Nah, kayak gini nih. Nggak bisa bayangin. Sebetulnya untuk konsep tempat duduk di sini tuh macam di 3 tier ataupun 2 tier.
Tetapi untuk two tire itu tuh 2 baris kayak gini doang. Dan ini kayak gini juga bentuknya, tetapi bisa diubah menjadi slipper. Ini slipper 1, 2, di sini juga 1, 2. Untuk yang three tire, yang bagian kayak gini itu juga 2, 1, 2. Tetapi yang di sini 3 tingkat, 1, 2, 3. Ya Allah, nggak bisa bayangin sih di sini. Apalagi yang duduk di sini ya. Sepanjang perjalanan, nggak bisa bayangin lah. Alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan saya, yaitu Pune Junction Station. Ternyata untuk kereta api yang saya naiki itu rangkaiannya sama seperti kereta api yang saya naiki dari Panvel. Dan apabila kereta apinya tujuannya adalah Panvel Nandet PP, itu berpecahnya di stasiun Pune ini. Jadi apabila dari Panvel kita berbelok ke kanan dan kita akan menuju ke Latur Road, dan lanjut kita menuju ke daerah Purna sampai ke Nandet. Dan apabila tujuannya itu Nandet Pune PP, dari Pune kita langsung berbelok ke kiri, kita via Aurangabad dan kita tiba di stasiun Purna sampai ke Nandet, seperti itu. Jadi istilahnya kayak jalur utara dan jalur selatan. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah perjalanan yang menyenangkan dari Purna Junction menuju ke Pune Junction Station. Naik kereta sleeper lagi, kelas tertinggi yang ada di jalur tersebut. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!